Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat siang. Kawan Pandawa, kali ini kita udah sampai di seri 5. Nah, kali ini kita mau bahas tentang bansos. Nah, sekarang kita kedatangan Pak Dwi dari kecamatan. Perkenalkan Pak Dwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Pandawa semua, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Setianto. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di kantor Kecamatan Kaurgelis. Nah, oke. Jadi teman-teman, Pak Dwi ini yang bakal jadi narasumber kita kali ini. Nah, Pak Dwi, banyak pertanyaan nih dari masyarakat. Kalau misalnya ada yang mau ngajuin ngajuin ke kecamatan bawa SKTM untuk daftar BPJS PBI. Nah, tapinya ditolak tuh. Nah, itu biasanya kenapa tuh, Pak? Oh, baik. Langsung dijawab aja? Iya. Baik. Terkait dengan pengajuan SKTM atau surat keterangan tidak mampu, memang di kita itu semua melalui kecamatan, di mana camat dalam hal ini selaku pimpinan kecamatan biasanya ikut menandatangani form SKTM ini. Salah satu mungkin tujuan dalam pembuatan SKTM ini adalah untuk pengajuan BPJS PBI atau penerima bantuan iuran. Jadi BPJS-nya itu dibayarkan oleh pemerintah iuran bulanannya. Nah, memang banyak selama ini yang masuk ke kita dan mungkin tidak semuanya bisa kita akomodir. Kenapa? Karena berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 23 garis miring HUP garis miring 2026 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial untuk penerima iuran jaminan kesehatan khususnya PBI ini memang dibatasi hanya yang berada pada di desil 1 sampai dengan 5 saja. Jadi kalau di luar desil 1 sampai 5 itu memang tidak dapat diakomodir. Nah, bisa jadi yang tidak diakomodir itulah memang desilnya berada di luar desil 1 sampai 5. Oh, berarti kalau misalnya di desil 6 dan seterusnya itu kemungkinan besar bakal ditolak ya, Pak ya? Memang secara prosedurnya kan memang hanya untuk desil 1 sampai 5 saja yang dapat diajukan untuk memperoleh BPJS PBI gitu. Jadi kalau yang 6 sampai 10 itu dianggapnya bahwa keluarga tersebut sudah kategori mampu, jadi diarahkan untuk ikut kepesertaan dalam BPJS Mandiri yang bayar iuran setiap bulan secara mandiri seperti itu. Nah, kalau buat ngecek desil tuh gimana sih Pak caranya? Kalau untuk cek desil sendiri sebetulnya kita sendiri bisa ya, melalui aplikasi cek bansos di webnya Kemensos itu ada aksesnya, jadi kita tinggal masukin nik saja di situ. Kalau kita ngecek secara mandiri ya, tapi kalau misalkan Bapak pengen melalui desa bisa, nanti melalui ada si operator SIK NJ namanya kalau di desa. Kemudian kalau di kecamatan itu ada ditempatkan pendamping sosial yang statusnya sebagai pegawai Kementerian Sosial yang ditempatkan di kecamatan. Bisa melalui mereka juga bisa dicek. Berarti bisa lewat kecamatan atau desa ya Pak? Bisa. Kalau untuk pengecekan bisa. Nah, kalau misalnya nih ada orang dia itu di tahun-tahun sebelumnya udah pernah dapat bansos. Nah, pas tahun ini dia nggak dapat bansos. Nah, itu biasanya kenapa tuh Pak? Oke. Ada beberapa penyebab ya, bisa seseorang itu bantuannya dihentikan ya, bantuan sosialnya. Pertama itu memang ada kriteria yang tertentu yang dianggap tidak layak memperoleh bansos dari pemerintah. Yang pertama itu orang tersebut berprofesi sebagai ASN, TNI atau Polri, itu pertama. Kemudian keluarganya juga, keluarga inti dari ASN, TNI atau Polri, misalkan istrinya, anaknya itu tidak dapat bantuan. Kemudian juga pensiunan, ya ASN, TNI, Polri itu juga sama. Kemudian bisa jadi orang tersebut dianggap sudah mampu atau memiliki penghasilan yang setara UMR atau lebih gitu. Jadi misalkan
yang tadinya belum bekerja, kemudian sekarang bekerja di perusahaan, dia memperoleh gaji UMR itu biasanya berhenti bansosnya seperti itu. Kemudian juga ada lagi pekerja yang memperoleh penghasilan rutin dari APBN atau APBD, intinya dari anggarannya pemerintah. Contoh ya perangkat desa tuh ya, perangkat desa juga itu yang tadinya mungkin masyarakat umum, kemudian diangkat jadi perangkat desa, akhirnya bantuannya berhenti seperti itu. Kemudian juga dia tercatat sebagai pemilik atau pengurus perusahaan. Nah, biasanya itu tercantum dalam akta pendirian perusahaan tuh, karena tercatat di Kemenkumham. Bisa jadi itu berhenti juga karena seperti itu. Kemudian juga ada ini yang banyak nih, yang mungkin ya jadi ini penyakit masyarakat. Ini orang tersebut terindikasi bermain judi online, contoh slot seperti itu. Nah, ini yang marak mungkin di masyarakat gara-gara bermain judi online itu karena kebaca ya dari aliran dananya, karena bagaimanapun juga semua sekarang kan menggunakan nick ya, jadi akan terlacak dari situ, akhirnya diberhentikan. Kenapa gitu? Dapat bantuan tapi ternyata bantuannya disalahgunakan, malah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Kemudian juga bisa jadi karena melalui sistem pembaruan nih, ada update gitu, update data, ternyata desilnya naik. Misalkan yang tadinya desil 2, oh ternyata sekarang jadi desil 6 karena ada perubahan dari sisi ekonomi si penerima. Itu juga bisa jadi dihentikan. Kemudian ada lagi datanya tidak valid, misalkan double nick lah seperti itu ya. Kemudian juga orangnya sudah pindah alamat, kemudian meninggal dunia atau menolak menerima bantuan seperti itu. Itu mungkin yang beberapa penyebab yang menyebabkan bantuan sosial seseorang itu dihentikan. Seperti itu. Berarti kalau yang melakukan judi online juga itu bisa kelihatan ya Pak ya, Iya, kalau itu tuh betul. ternyata terindikasi. Betul. Jadi bantuannya dihentikan. Dan di lapangannya memang relatif banyak ya, terutama di Kecamatan Haurgelis ini juga kemarin kita lihat banyak yang akhirnya diberhentikan bantuannya gara-gara bermain judi online. Nah, ini juga mungkin jadi pelajaran ya, jangan macam-macam, jangan coba-coba untuk bermain judi online seperti itu. Nah, itu teman-teman, kenapa sih bantuan sosial yang kita ajukan itu ternyata dihentikan? Ternyata ada beberapa faktor seperti ada anggota keluarganya yang ASN, TNI, Polri, atau semacamnya. Kemudian ada juga yang terindikasi judi online. Pak, kalau misalnya ada penyalahgunaan data, misalnya data ini sebenarnya bukan punyanya dia gitu. Nah, tapi untuk dimajukan bansos itu gimana tuh? Nah, ini memang bisa jadi ya, tidak semuanya yang terlibat judi online itu memang pelakunya langsung, bisa jadi mungkin anggota keluarganya sebetulnya, tapi kan secara data memang itu memang tercatat ya gitu, memang agak sulit juga, tapi ya mungkin kalau memang hanya dipinjam nama mungkin ya barangkali bisa mengajukan banding ya, dicoba bisa saja, cuman kan belum tentu juga pertimbangan nanti dari pihak yang berwenang apakah memang layak diberikan lagi atau tidak gitu. Makanya mungkin ini ya pelajaran untuk semua, jangan sampai bermain judi online seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir sekaligus penutup kita. Nah, kalau misalnya nih ada orang tua lansia yang udah nggak mampu, udah termasuk golongannya orang yang kurang mampu. Nah, bisa nggak sih diajuin bansos untuk ke kecamatan gitu? Baik, untuk saat ini kecamatan sendiri tidak diberikan akses untuk pengajuan ya, usulan bantuan sosial itu tidak dikasih aksesnya untuk kecamatan. Tapi untuk usulan ini dapat dilakukan atau diajukan melalui desa. Nah, di desa itu desa diberikan akses untuk ada menu untuk usulan bansos, tapi ya didukung dengan data-data yang akurat gitu ya, data-data yang menunjukkan bahwa memang orang tersebut memang layak untuk dapat bantuan, orang tersebut memang kategori yang tidak mampu gitu, atau bisa juga diajukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos, itu bisa
download melalui aplikasi Play Store. Tapi ya nanti juga akan ada data-data yang perlu diupload yang memang menunjukkan bahwa orang tersebut memang tidak mampu. Tapi juga nantinya akan ada proses verifikasi dari pihak-pihak yang berwenang memastikan bahwa memang orang tersebut layak atau tidak gitu untuk dapat bantuan. Jadi memang tahapannya memang relatif panjang karena memang ya yang berhaklah yang perlu dikasih bansos gitu. Tidak semuanya dapat bansos gitu. Hanya yang memang kategorinya tidak mampu. Seperti itu. Biasanya persyaratannya ada apa aja Pak untuk data-data yang diajukan? Biasanya ya yang jelas kalau identitas pasti ya KTP, KK, kemudian juga biasanya itu ada foto yang bersangkutan, kemudian foto kondisi rumahnya seperti itu, misalkan foto tampak depan rumah, di dalamnya, kemudian ada data-data yang harus diisi terkait dengan asetnya, apakah dia memiliki aset atau tidak seperti itu. Itu yang memang ada yang perlu diisi di dalam proses pengajuannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Dwi atas informasinya tentang bantuan sosial untuk masyarakat. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya masyarakat yang bisa ngajuin bantuan sosial itu yang pertama desilnya itu harus 1 sampai 5 ya Pak ya. Kalau untuk saat ini sampai 4 untuk Yang bansos. BPJS. Enggak, untuk yang bansos seperti PKH dan DPNT itu 1 sampai 4. Nah, kalau untuk BPJS PBI 1 sampai 5. Oke, berarti yang bansos umum itu di 1 sampai 4, Iya. terus yang BPJS 1 sampai 5. Iya. Nah, yang di luar itu jadi tidak bisa mengajukan bantuan karena dianggap sudah mampu, sudah layak. Nah, selanjutnya jadi kalau misalnya ada keluarganya yang merupakan anggota ASN, TNI, Polri, itu tidak bisa mengajukan bantuan. Selain itu juga kalau misalnya ada anggota keluarga yang pendapatannya sudah dikategorikan masuk UMR wilayah, itu kan sudah dianggap layak. Jadi tidak bisa mengajukan bantuan sosial ya Pak ya. Nah, selain itu juga karena terindikasi judul nih. Nah, teman-teman hati-hati ya sama data privasi kalian. Jangan sampai kalian itu ngasih data kalian tuh sembarangan supaya tidak disalahgunakan sama orang lain. Nah, selanjutnya kecamatan itu ternyata tidak punya akses ya buat mengajukan bantuan sosial, tapi melalui desa bisa mengajukan. Nah, teman-teman bisa datang ke kantor kecamatan atau ke kantor desa untuk mengajukan bantuan sosial. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.